Oke ya, sebelum nanti kita mungkin bahas soal kuis tadi, kita lanjut dulu. Jadi kita akan bahas yang sistem nonlinear dalam arti tidak selalu mengikuti asas superposisi gitu ya, tidak mengikuti asas superposisi. Nah, model nonlinear itu sendiri itu terbagi dua, yang autonomous atau kadang disebut time invariant, dan non-autonomous yang kadang disebut sebagai time varying. Jadi misalnya kalau parameter kayak massa gitu ya, aduh, massa di sebuah bandul atau massa roket itu, kalau dia berubah terhadap waktu nanti bersama diferensialnya time varying atau non autonomous. Ya. Dalam model penularan pandemi misalnya, ini basically berubah waktu ya, karena koefisien penularannya ya, parameter yang namanya beta, kemudian yang menunjukkan kemudahan penularan itu berubah-ubah pada saat maskernya ketat ya, dia mengecil betanya. Pada saat maskernya longgar, prokes longgar, ya dia jadi meningkat jauh lebih besar. Nah, tapi untuk kemudahan analisis kadang-kadang misalkan time invariant. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, kalau untuk sistem autonomous atau time invariant itu, fungsi nonlinearnya itu bukan merupakan fungsi waktu. Ya. Sedangkan kalau untuk sistem time varying atau non-autonomous, nanti fungsi sistem itu, vektor fungsi sistem F itu merupakan fungsi waktu. Tergantung waktu. Ya. Berubah terhadap waktu atau ya. Jadi non-autonomous itu kata lainnya time varying, ada yang menyebut juga time variant, atau lebih mudahnya kalau dari sisi fungsi bisa kita sebut time dependent ya. Nah, di teorema Lyapunov ini yang akan kita bahas itu untuk sistem nonlinear time varying ya. Walaupun nanti diterapkan untuk time invariant pasti bisa lebih mudah. By the way, Anda sudah mengumpulkan semua kuisnya? Ada yang belum mengumpulkan? Pak Amir udah dicek berapa banyak yang mengumpulkan? Belum Pak, lagi di input. Oke. Tolong di sini semua sudah mengisi kuis, ada yang belum? Tolong kalau yang belum tunjuk jari. Saya mau jelaskan kuncinya ya.
Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi dalam bahasan kita ini kita akan membahas sistem yang nonlinear, time varying atau non-autonomous. Nah, ini jauh banget ketimbang yang biasanya dipelajari di teori kontrol tradisional maupun modern, yang biasanya kebanyakan senang dengan linear, time invariant. Ini sudah non-linear, time varying. Kenapa perlu dipelajari? Karena sebetulnya kebanyakan sistem real itu non-linear. Dan parameternya itu bergantung waktu. Jadi paling enggak itu kita mempelajari supaya tahu bahwa selama ini kita itu menyederhanakan. Dan kita tahu kapan saatnya kita nggak boleh menyederhanakan nanti. Jadi persamaan state yang mau kita pelajari itu bentuknya seperti pada persamaan satu. Ya. Di mana Xt itu adalah vektor keadaan, merupakan fungsi waktu bernilai n dimensi. Kondisi mula diketahui itu adalah n dimensi, Rn ya, bilangan real. Fungsinya ini adalah fungsi waktu sekaligus fungsi X ya. Jadi di sini disebut R plus itu mulai dari 0 sampai tak terhingga ini sumbu waktu. Rn itu adalah vektor X-nya itu. Jadi fungsi F itu daerah domainnya adalah R plus kali Rn. Daerah hasilnya adalah Rn. Artinya ini nilainya N, vektor N ya, berupa vektor N. Jadi ini nanti kita mau pelajari sistem seperti ini. Nah, contohnya ya, yang paling sederhana ini bandul. Ini persamaan bandul sederhana. Biasanya sin tetanya dianggap kecil, jadi sin teta didekati dengan teta. Jadi ini adalah persamaan nonlinear. Persamaan 2 itu persamaan nonlinearnya. Persamaan 3 itu hasil linearisasinya ya, dengan asumsi sudut tetanya kecil. Nah, kalau sistem persamaan dinamik nomor 3 itu solusinya sederhana. Ya, A sin omega T. Nah, tentu tergantung kondisi mula ya. A sin omega T plus anu lah ya.
tergantung kondisi mulanya di mana. Ini secara umumnya A sin omega T plus plus pi ya. Tapi secara mudahnya nggak apa-apa disebut A sin omega T. Kalau yang kedua itu ya nggak ada solusi eksplisitnya. Persamaannya kelihatannya sederhana, tapi nggak sesederhana itu. Karena sinnya itu sin theta, bukan sin T. Nah, kalau persamaan linear time invariant, kebanyakan tuh punya solusi. Kalau persamaan yang non-linear ini nggak punya solusi. Sampai kapan persamaan nomor 3 itu bisa dipakai ya? Biasanya theta yang kecil yang memenuhi sin theta kurang lebih sama dengan theta. Tapi begitu misalnya tetanya di atas 45 derajat, mungkin itu sudah nggak akurat ya. Nah, persamaan nomor 2, bandul itu bisa dijadiin dengan memilih state X1 sama dengan theta, X2 sama dengan theta dot ya. Nanti persamaan state-nya menjadi ini. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan satu sebetulnya. Di mana X-nya di sini, vektor X-nya adalah vektor X1, X2 gitu, fungsi waktu. Nanti fungsi F-nya di sini kebetulan tidak ada waktu, tidak keluar secara eksplisit, jadi dia hanya fungsi vektor X ya, atau boleh disebut fungsi vektor karena X-nya hanya X1 dan X2, jadi fungsi F-nya Fx1, X2 merupakan vektor 2 dimensi ya. Baris pertamanya X2, baris keduanya main sin X1. Jadi ini persamaan sistemnya ini ya. Ini Kak, ini bentuknya sesuai dengan persamaan satu. Nah, itu contoh untuk sistem bandul.